Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kita akan lanjutkan pembahasan materi pertidak sama linear. Ya, ini adalah video yang kedua, lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, di video yang pertama kita bahas beberapa soal yang berkaitan dengan hanya ada satu variabel, baik X maupun Y saja. Nah, sekarang di video yang kedua kita akan bahas dalam pertidak sama linear ini ada dua variabel, ada variabel X dan juga variabel Y. Jadi kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidak sama linear yang terdiri dari dua variabel. Oke, kita lihat soal-soal yang akan kita bahas. Di sini pertanyaannya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidak sama linear. Ya, apa saja pertidak sama linearnya? Yang pertama 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 20. Yang kedua 3x min 4y kurang dari 12 tanpa tanda sama dengan. Yang ketiga 4y dikurang x lebih besar sama dengan 12. Dan yang terakhir min 3x tambah 2y kurang dari min 6 tanpa sama dengan. Oke, kita akan bahas pertanyaan ini satu persatu ya. Kita akan cari daerah himpunan penyelesaian dari soal A sampai D. Oke, untuk menyingkat waktu coba kita langsung saja untuk yang soal yang pertama ya. Namun ya, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal yang pertama, ada baiknya saya kasih tahu cara ya, bagaimana cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidak sama linear. Bentuk umumnya adalah seperti ini: AX tambah BY kurang dari sama dengan atau mungkin lebih besar dari sama dengan AB. Ya, koefisien luas kanannya katakanlah AB. Nah, langkah pertama kita akan menggunakan acuan koefisien X. Ya, ini A-nya yang kita lihat. Ya, kita lihat A-nya. Kalau kita gunakan koefisien X, yakni A, maka nanti kita akan lihat daerahnya di kanan atau di kiri. Tapi kalau kita gunakan acuannya koefisien Y, maka kita akan bermainnya di atas bawah, gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini saya akan jelaskan patokan kita adalah koefisien X, ya, yakni A-nya. Ya, jadi nanti kita lihat daerah himpunannya di kanan garis atau di sebelah kiri garis. Jadi kita tidak menggunakan yang Y, walaupun sebenarnya boleh ya, bebas, boleh A boleh B. Nah, karena kita menggunakan yang koefisien X, jadi yang A. Langkah pertama kita buat terlebih dahulu ya daerah koordinat kartesiusnya ya, sumbu X, sumbu Y, dan titik asalnya 0,0. Nah, kemudian kita pastikan dulu bahwa katakanlah A-nya positif. Ya, yang jelas A-nya di dua kemungkinan, yang pertama bisa positif, bisa juga negatif. A-nya positif. Nah, kalau A-nya positif, nanti daerahnya di kanan atau di sebelah kiri garis. Kita lihat. Kita setelah menentukan koefisien A-nya, nah, katakanlah positif, ya, nilai A-nya positif, maka langkah berikutnya adalah kita gambar garisnya. Ya, katakanlah X tambah B sama dengan AB. Jika X-nya sama dengan 0, maka BY sama dengan AB, sehingga Y sama dengan AB dibagi B. Jadi Y sama dengan A ya. Nah, jadi Y sama dengan A. Katakanlah di sini A-nya. Umpama ya, 0, A. Sekarang kalau seandainya Y-nya 0, ya, perpotongan dengan sumbu X, Y-nya 0, maka kita dapatkan AX sama dengan AB. Sehingga X sama dengan AB dibagi A. Jadi X sama dengan B. Dapatlah titik potong di sumbu X, yakni di B, 0. Dapat dua titik yang akan dilalui oleh garis. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, inilah persamaan dari garis AX tambah B sama dengan AB. Setelah dapat, nah, kita tinggal tentukan. Lihat dari pertanyaannya. Apabila pertanyaannya AX tambah B lebih besar sama dengan AB, untuk A positif, kalau lebih besar yang dipinta, maka daerah himpunannya ada di sebelah kanan garis. Ya, ada di sebelah kanan garis. Nah, ini daerahnya. Tapi kalau nanti ditanya tandanya kurang dari, ya, AX tambah BY kurang dari AB, maka nanti daerahnya ada di sebelah kiri garis. Ya, saya ulang. Untuk A positif lebih besar di kanan, lebih kecil di sebelah kiri garis. Nah, itu ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Jika A-nya positif, koefisien X-nya, yakni A-nya positif, maka daerah lebih besar ada di sebelah kanan garis. Daerah lebih kecil ada di sebelah kiri garis. Nah, ini kemungkinan yang pertama, ya, ini A-nya positif. Nah, bagaimana kalau nanti sebaliknya A-nya negatif? Oke, jika A-nya negatif, maka yang terjadi sebaliknya. Posisi lebih kecil ada di sebelah kanan garis. Ya, lebih kecil di sebelah kanan garis. Dan lebih besar ada di sebelah kiri garis daerah himpunannya.
ya. Jadi hanya dibalik saja. Jadi kalau A-nya positif lebih besar di kanan, tapi kalau A-nya negatif lebih kecil ada di kanan, gitu ya. Jadi sebaliknya. A-nya positif lebih besar di kanan, A-nya negatif lebih besar di kiri, gitu ya. A-nya positif lebih kecil ada di kiri, kalau A-nya negatif lebih kecil ada di kanan, gitu ya. Jadi sebaliknya. Oke, kita langsung coba bahas soal-soal yang tadi saya sajikan, mulai dari soal yang pertama. Oke, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 20. Langkah pertama pastinya kita akan menggambar garisnya dulu, ya, gambar garis dari 2x tambah 5y sama dengan 20. Ya, nah ini yang akan kita gambar, ya. Koordinat kartesiusnya kita siapkan, sumbu x, sumbu y, dan titik asalnya. Nah, kemudian kita akan gambar bentuk persamaannya. Jadi tandanya bentuknya lebih kecil maupun lebih besar kita buat sama dengan terlebih dahulu. Kemudian cara yang mudah untuk menggambar persamaan linear adalah, karena persamaan linear kalau di sketsa pasti berupa garis lurus, kita butuh hanya 2 titik yang dilalui. Nah, 2 titik yang dilalui lebih mudah kita cari titiknya adalah titik perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Ya, ini ketika x-nya 0, itu terjadi perpotongan dengan sumbu y, dan perpotongan dengan sumbu x, y-nya 0. Ya, jadi lebih mudah seperti itu. Sekarang coba kita lihat. Kalau x-nya 0, ya, maka nanti kalau x-nya 0, berapa nilai y-nya? Kita tinggal masukkan ke sini. X-nya 0 berarti kan 2 kali 0, 0. Jadi 5y sama dengan 20. Sehingga y-nya 20 bagi 5. Dapatlah y-nya 4. Maka titik potong pertama, ya, titik yang akan dilalui pertama ada titik 0,4. Nah, ini titik pertama yang akan dilalui. Kemudian titik yang kedua. Nah, untuk memudahkan juga sekarang gantian y yang 0. Nah, gimana kalau y-nya 0? Kalau y-nya 0, maka 5 kali 0, 0 ya. Jadi 2x sama dengan 20. 2x sama dengan 20, sehingga x-nya sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, maka dapatlah titiknya 10,0. Jadi ini titik yang kedua, 10,0. Dapatlah 2 titik yang akan dilalui oleh garis dengan persamaan 2x tambah 5y sama dengan 20. Ya, tugas kita tinggal kita hubungkan saja. Ini persamaan garis. Ya, inilah garis dari sketsa persamaan 2x tambah 5y sama dengan 20. Nah, sekarang kita tinggal gunakan kaidah tangan kanan, ya, yang tadi saya sebutkan. Lihat koefisien x-nya. Koefisien x-nya 2, berarti kan positif. Nah, kalau positif minta lebih besar, berarti lebih besar di kanan garis. Gitu ya. Nah, x-nya positif, koefisiennya diminta lebih besar ada sebelah kanan garis. Jadi inilah daerah yang berwarna merah, ada daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 20. Ini daerahnya di sini. Oke, nah ini pembahasan yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, bagian B. Nah, bagian B ditanya daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4y kurang dari 12. Nah, dengan cara yang sama kita buat terlebih dahulu koordinat kartesiusnya, sumbu x, sumbu y, dan titik asal. Langkah kedua, kita bikin persamaan. Ya, tandanya mau lebih besar, lebih kecil kita buat sama dengan 3x min 4y sama dengan 12. Nah, kita cari 2 titik yang akan dilalui. Ya, 2 titik yang akan dilalui oleh garis ini adalah lebih mudah. Coba kalau x-nya 0, gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak mesti x-nya 0 ya, bebas x-nya berapa saja. Nanti tinggal kita cari y-nya yang bersesuaian. Tapi untuk memudahkan kita berhitung, nah kita ambil saja x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka 3 kali 0 kan 0. Dapatlah min 4y sama dengan 12. Min 4y sama dengan 12, maka y-nya adalah 12 dibagi min 4, min 3. Dapatlah titiknya 0, min 3. Nah, kita plot titiknya 0, min 3. Nah, ini ada di sini. Nanti titik B-nya ada di bawah ya. Kemudian kita butuh 1 titik lagi. Sekarang gantian y-nya kita buat 0 ya. Kalau y-nya 0, maka min 4 kali 0, 0. Maka persamaan jadi 3x sama dengan 12. 3x sama dengan 12, maka x-nya 12 bagi 3 ya, yakni 4. Dapatlah titiknya 4,0. Kita plot 4,0. Nah, inilah 2 titik yang dilalui. Tinggal kita hubungkan, maka dapatlah persamaannya seperti ini. Ya, grafik atau garis lurus dari persamaan 3x min 4y sama dengan 12. Nah, adapun garisnya kenapa putus-putus? Karena dari persamaan pertidaksamaan aslinya bentuknya kurang dari 12 tanpa pakai sama dengan. Ya, jadi kagak menggunakan sama dengan. Ya, jadi kita buat garisnya putus-putus. Ya, tidak ada tanda sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal mencari daerah mana yang
memenuhi, apakah di sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis. Kita lihat dari koefisien X-nya. Koefisien X-nya 3, ya, berarti positif. Nah, kalau positif lebih kecil itu ada di sebelah kiri garis, maka daerahnya yang ini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4y lebih kecil 12, gitu ya. Kalau koefisien X-nya positif, lebih besar di kanan, lebih kecil di kiri. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sekarang kita ke bagian yang ketiga ya. Soal bagian ketiga, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y min 4X lebih besar sama dengan min 12. Oke. Langkah pertama kita buat koordinat kartesius, kemudian kita buat sumbu X, kemudian sumbu Y, dan titik asal 0,0. Nah, kemudian kita buat bentuknya jangan pertidaksamaan, katakanlah jadi persamaan, yakni Y min 4X sama dengan min 12. Nah, selanjutnya untuk memplot persamaan ini dalam bentuk kurva, pastinya kan berupa garis lurus ya, karena linear, kita cukup mencari dua titik yang dilalui ya. Nah, katakanlah untuk lebih mudahnya kita buat X-nya 0. Ketika X-nya 0 berapa nilai Y-nya? Berarti kan Y sama dengan min 12. Ya, karena X-nya 0. Jadi Y min 0 sama dengan min 12, Y-nya min 12. Dapatlah titiknya 0, min 12. Oke, titik yang pertama yang akan dilalui adalah ini, 0, min 12. Sekarang jika Y-nya 0, maka berapa nilai X-nya? Berarti 0 dikurang 4X sama dengan min 12. Maka min 12 dibagi min 4 ya sama dengan 3. Jadi dapatlah 3,0. Nah, ini titik yang kedua ya, 3,0. Nah, maka kalau kita plot dapatlah garisnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat tandanya lebih besar. Nah, kalau lebih besar biasanya di kanan. Tapi kita cek dulu, ini koefisien X-nya negatif. Nah, karena koefisien X-nya negatif, maka daerahnya berbalik, yang tadinya di kanan jadi di kiri gitu ya. Jadi lebih besar adanya di sebelah kiri garis. Nah, inilah himpunan atau daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan Y min 4X lebih besar dari sama dengan min 12. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nah, soal yang terakhir, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari min 3X tambah 2Y kurang dari min 6. Oke, caranya sama. Langkah pertama buat ya koordinat kartesius sumbu X, kemudian sumbu Y, dan titik asal 0,0. Kemudian langkah selanjutnya kita buat persamaan min 3X tambah 2Y sama dengan min 6. Kemudian selanjutnya kita cari dua titik yang akan dilalui oleh garis ini. Katakanlah X-nya 0. Jika X-nya 0, maka jadi 2Y sama dengan min 6. Maka Y-nya min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Maka dapatlah titiknya 0, min 3. 0, min 3. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang kedua ketika Y-nya 0. Nah, ketika Y-nya 0, maka berapa X-nya? Min 3. X sama dengan min 6. Maka X-nya sama dengan min 6 bagi min 3, yakni 2. Maka dapatlah titiknya 2,0. Kita plot 2,0. Nah, garis yang akan kita plot harus melalui dua titik ini. Maka ketika kita hubungkan, dapatlah persamaan atau kurva dari persamaan garis min 3X tambah 2Y sama dengan min 6. Adapun garisnya kenapa putus-putus? Karena dari soalnya ini tidak mengandung unsur tanda sama dengan. Ya, tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ada sebelah kiri atau sebelah kanan garis. Kita lihat yang dipinta adalah kurang dari. Kalau minta kurang dari biasanya di kiri. Tapi kita cek koefisien X-nya di sini min 3. Nah, negatif. Ya, karena negatif maka berbalik jadi di kanan. Jadi lebih kecil karena mintanya lebih tandanya negatif koefisien X-nya, maka lebih kecil ada di sebelah kanan garis. Maka daerahnya di sini. Ya, sebelah kanan garis. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 3X tambah 2Y kurang dari min 6. Oke, demikianlah pembahasan cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, nantikan video pembahasan untuk materi selanjutnya yang sama-sama menentukan cara menentukan daerah himpunan penyelesaian, namun nanti ada beberapa pertidaksamaan, yakni disebut sistem pertidaksamaan linear. Oke, demikian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.